Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, di kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Gimai Seikatsu episode ke-7. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dimulai dengan diperlihatkan sudut pandang dari Saki saat ia mulai meminta Yuta mengajarinya mapel sastra karena Saki harus ikut remedial sebelum liburan musim panas telah tiba. Dan sebelum Saki meminta bantuan Yuta, awalnya Saki sudah merasa mau menyerah karena ia tidak pandai dalam memahami karakteristik dari seseorang, terutama karakter yang ada pada soal mapel sastra. Namun setelah Yuta mengajarinya di hari pertama, di sini Saki pun akhirnya mulai mendapatkan harapan karena sedikit demi sedikit Saki bisa memahami karakteristik dari suatu karakter karena Yuta cukup pandai dalam mengajari dirinya mapel sastra. Lalu keesokan harinya Saki mendapatkan saran musik dari Yuta yang bisa digunakan Saki agar bisa fokus dalam belajarnya. Dan di sini Saki merasa salut terhadap Yuta karena rela membantunya sejauh ini demi dirinya. Namun yang jadi masalah, entah mengapa Saki akhir-akhir ini mulai tidak bisa tidur nyenyak, terutama setelah tahu bahwa musik dari Yuta adalah saran dari rekan kerja Yuta yakni Shiori. Yang mana entah mengapa di sini Saki merasa agak gelisah saat ia membayangkan Yuta yang sedang berduaan bersama Shiori. Lalu keesokan harinya, di saat Yuta yang waktu itu belum kunjung pulang dari tempat kerjanya, di sini Saki mencoba bertanya kepada orang tuanya apakah mereka tahu kemana Yuta saat ini. Dan setelah tahu bahwa Yuta kini sedang pergi jalan bersama Shiori, seketika itu Saki pun merasa agak gelisah dan ia pun mencoba bertanya-tanya kepada dirinya sendiri mengapa hanya dirinya saja yang tidak diberitahu Yuta tentang keberadaan Yuta saat ini. Namun di sini Saki mencoba berpositif thinking bahwa tidak ada gunanya juga Yuta memberitahu kepada dirinya tentang keberadaan dari Yuta. Dan meski begitu, sebagai saudari tiri dari Yuta, di sini Saki berniat belajar di ruang tamu agar nantinya ia bisa menyambut Yuta ketika Yuta telah tiba di rumah. Namun pada akhirnya Saki tidak bisa menyambut kedatangan Yuta karena ia malah ketiduran sampai pagi di ruang tamu. Dan meski begitu, di sini Saki terlihat cukup senang karena ternyata Yuta cukup perhatian kepada dirinya dengan Yuta yang memberinya selimut ketika Saki yang tengah ketiduran semalam. Beberapa saat pun berlalu. Saat ini Saki pergi ke tempat kerja Yuta untuk membeli beberapa buku. Namun tujuan sebenarnya Saki datang ke sana karena ia merasa penasaran dengan sosok Shiori yang merupakan senior Yuta yang sangat dekat dengan Yuta. Dan saat bertemu langsung dengan Shiori, di sini Saki merasa cukup takjub dengan Shiori karena selain memiliki paras yang cantik, Shiori juga memiliki sifat dewasa yang bisa merangkul Yuta. Dan saat melihat Yuta yang bersama dengan Shiori, di sini Saki sempat berpikiran bahwa Yuta pastinya cocok jika berpacaran dengan Shiori, apalagi mereka berdua sama-sama memiliki ketertarikan di bidang buku. Namun selain itu, yang jadi perhatian dari Saki di sana adalah sebuah poster lowongan pekerjaan yang sedang mencari orang untuk menjaga buku di sana. Dan di sini Saki pun terlihat cukup tertarik untuk mengambil pekerjaan tersebut. Dan meskipun sebenarnya gaji di sana tidak terlalu besar, namun Saki tetap berniat untuk ikut bekerja di sana karena Saki juga ingin mendapatkan uang saku tambahan. Lalu sehari sebelum remedial, di sini Saki mencoba memantapkan belajarnya dengan Saki yang meminta Maya untuk mengajarinya di rumahnya. Dan berkat bantuan dari Yuta dan juga Maya, akhirnya Saki bisa lolos remedial di keesokan harinya. Dan meskipun awalnya Saki sudah menduga akan lulus remedial, namun kini dirinya harus berpuas diri karena ia masih mendapat nilai di bawah Yuta yakni 92. Lantas setelah remedial, di sini Saki lantas pergi ke tempat karaoke seorang diri karena ia ingin latihan wawancara masuk kerja yang ternyata akan ia jalankan pada keesokan harinya. Yang mana karena Saki masih merasa agak malu jika Yuta tahu bahwa dirinya bekerja di tempat yang sama dengan Yuta, sehingga dirinya akan merahasiakannya terlebih dulu sampai Saki bisa diterima bekerja di sana.
Lantas karena Yuta tentu akan merasa cemas dengan dirinya, sehingga di sini Saki telah membeli beberapa bahan makanan dan ia akan membuatkan makanan yang enak untuk Yuta sebagai bentuk permintaan maaf karena telah membuat Yuta merasa cemas dengan dirinya. Lalu keesokan harinya, di saat Saki telah diterima di tempat kerjanya, di sini Saki pun akhirnya berkata jujur kepada Yuta bahwa dirinya kini telah resmi bekerja di tempat kerja yang sama dengan Yuta. Namun meski begitu, di sini entah mengapa hati Saki merasa agak gelisah. Apa mungkin karena saat ini Saki akan melihat Yuta yang sedang bekerja bersama Shiori. Beberapa hari pun berlalu. Di saat Yuta dan Saki makan pagi bersama kedua orang tua mereka, di sini orang tua mereka pun merasa penasaran mengapa Saki dan Yuta masih saling memanggil dengan nama marga mereka. Yang mana karena mereka berdua saat ini sudah menjadi saudara, sehingga harusnya mereka tidak perlu malu untuk memanggil dengan nama asli mereka. Dan di saat Ibu Saki memberi saran kepada Saki untuk memanggil Yuta dengan sebutan Kak Yuta, seketika itu Saki pun merasa agak malu untuk memanggil Yuta dengan sebutan Kak Yuta. Dan ternyata di sini Yuta juga merasa agak malu jika Saki sampai memanggil dirinya dengan sebutan Kak Yuta. Lalu setelah mereka semua sarapan, di sini orang tua mereka mencoba bertanya kepada Saki dan juga Yuta, apakah mereka berdua tidak ingin berlibur bersama dengan teman-teman mereka. Dan di sini mereka pun kompak mengatakan bahwa teman-teman mereka saat ini juga sedanglah sibuk. Yang padahal sebenarnya baik Yuta maupun Saki sama-sama tidak terlalu memiliki banyak teman akrab, sehingga mereka tidak punya teman yang bisa diajak untuk pergi berlibur. Dan karena baik Yuta maupun Saki tidak suka pergi ke tempat yang ramai, sehingga mereka sama-sama memilih untuk tetap berada di rumah saja. Beberapa saat pun berlalu. Saat berada di tempat kerja, di sini Yuta dan juga Shiori merasa kagum terhadap Saki yang ternyata bisa cepat paham dengan pekerjaan yang diberikan. Lalu ketika Shiori dan Yuta melihat Saki dari kasir, di sini Shiori menyuruh Yuta menghampiri Saki karena sepertinya Saki sedang dalam kesulitan. Dan benar saja ketika Yuta mendatangi Saki, di sini Saki merasa kesulitan dalam mencari salah satu buku yang ada di sana. Lantas karena di sini Yuta lebih berpengalaman, sehingga ia bisa dengan cepat dalam mencari buku yang sedang dicari Saki. Saki yang tahu pun di sini merasa cukup kagum dengan Yuta yang sangat teliti dalam pekerjaannya. Namun rasa kagum Saki terhadap Yuta seketika itu agak terganggu karena tiba-tiba Yuta malah membahas Shiori yang menurut Yuta jauh lebih hebat daripada dirinya. Beberapa saat pun berlalu. Di saat Saki dan Yuta pulang bersama, di sini mereka membahas liburan musim panas kali ini yang sepertinya akan berakhir sebentar lagi. Yang mana di sini Saki mulai menyadarinya setelah melihat baju yang dipajang di sebuah toko baju yang kini mulai memajang baju musim gugur. Dan di sini Saki terlihat agak kecewa dengan Yuta karena Yuta tidak terlalu paham tentang masalah fashion. Yang mana di sini sepertinya Saki tengah membahas tentang penampilannya ketika bekerja yang terlihat berbeda daripada biasanya. Dan karena Yuta tidak terlalu paham dengan masalah fashion, sehingga Yuta tidak akan sadar dengan penampilan berbeda dari dirinya hari ini. Hari esok pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan ayah dari Yuta yang sedang membetulkan AC mereka yang tengah rusak dan membahas masalah AC yang rusak. Di sini Ibu Saki pun bercerita kepada Yuta bahwa dulu Saki seringkali mengajak ibunya pergi ke kolam renang karena Saki tidak tahan dengan cuaca panas ketika musim panas. Namun semenjak Saki masuk ke jenjang SMP, Saki tidak pernah lagi mengajaknya pergi ke kolam renang karena mungkin kini Saki sudah lebih dewasa dalam memilih tempat lain untuk menenangkan diri. Lalu selang beberapa saat ini kita diperlihatkan Yuta yang diajak Maru pergi ke kafe setelah Maru yang sehabis dari berbelanja. Dan di sini entah Maru bisa mendapatkan info dari mana bahwa dalam waktu dekat Saki dan juga Maya akan pergi berlibur di kolam renang. Dan karena Maru juga tahu bahwa kini sahabatnya sedang dekat dengan Maya dan juga Saki, sehingga ia pun bertanya-tanya apakah Yuta juga diajak berlibur ke kolam renang. Seketika itu Yuta pun merasa cukup terkejut dengan info yang didapatkan oleh Maru tersebut. Dan karena Yuta belum mendengar kabar tersebut, di sini Yuta mencoba bertanya kepada Saki, apakah Saki besok akan pergi ke kolam renang bersama Maya.
Seketika itu Saki pun merasa agak terkejut mengapa Yuta bisa tahu tentang kabar ini. Dan di sini awalnya Saki terlihat agak cemburu sebab ia sempat mengira bahwa mungkin Yuta sebelumnya diberitahu oleh Maya. Namun karena yang memberitahu Yuta bukanlah Maya, sehingga di sini Saki pun bisa merasa agak tenang. Lalu di sini Saki mencoba menawari Yuta apakah Yuta juga mau untuk ikut berlibur ke kolam renang. Dan entah mengapa di saat Yuta mengatakan tidak mau ikut, di sini Saki tiba-tiba mengatakan bahwa dirinya juga tidak jadi ikut berlibur ke kolam renang. Seketika itu Yuta pun terlihat agak kebingungan karena Saki yang awalnya mencoba menawarkannya untuk ikut, kini malah memilih tidak ikut setelah tahu Yuta juga tidak ikut pergi ke kolam renang. Yang mana saat ini seolah ada sesuatu yang sedang mengganggu pikiran dari Saki. Oke, untuk pembahasan Gimai Seikatsu episode ke-7 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri, see you in the next video.